Yang anak bimbingannya Pak Harto. Iya Kak. Kenapa bisa tahu Kak? Aku lihat di grup mahasiswa aktif BK. Wah, keren sekali nih tadi. Enggak sih Kak, alhamdulillah rezeki gitu Kak. Siapa itu lagi satu tim Kak? Kak Syawal? Oh iya, satu kelas itu. Oh satu kelas kita sama Kak. Iya. Setelah Kakak pantas ada kemana tanya di rumah. Benar bisa Kak, bisa. Ini dan Kak Syawal juga sebenarnya yang disuruhkan saya ke sini Kak. Oh iya. Nah, jadi Eliana ke sini pasti mau cerita sesuatu tuh cerita. Sebenarnya Kak, saya kesini sih mau curhat sih Kak, tapi agak ragu-ragu dan bingung juga, cuma dipaksa juga Kak Syawal katanya bisa sama Kak Salika. Dan saya juga tahu mau mulai dari mana sih sebenarnya ini Kak. Nah, Eliana tidak perlu ragu karena kita kan mahasiswa BK, kita tahu kalau di BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi kalau Eliana ingin menyampaikan sesuatu bisa langsung saja dan tidak perlu takut untuk rahasia ini tersebar luas karena kakak sangat menjaga asas kerahasiaan itu. Kalau begitu sih Kak, alhamdulillah karena saya dapat bisa cerita dengan lebih leluasa sih Kak. Tapi sebelumnya Kak, saya takut sih cerita di sini karena saya takut kan biasanya ada tuh walaupun teman sesama BK, tapi kemarin masa saya curhat justru bocor sih Kak, jadi saya jadi ragu Kak. Nah, Eliana tidak perlu takut untuk curhat ke kakak karena kakak itu sangat menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi semua yang kakak sampaikan ataupun yang adik sampaikan di ruangan ini tidak akan tersebar luas. Jadi Eliana ini tidak perlu ragu untuk bercerita sama kakak. Alhamdulillah sih Kak kalau seperti itu. Oke, supaya proses konselingnya bisa berjalan lancar, kakak harap Eliana bisa menyampaikan masalahnya dengan aktif dan terbuka agar kita bisa bersama-sama mencari tahu akar dan solusi terbaik dari masalah yang Eliana. Iya baik Kak, insyaallah. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesi konselingnya mungkin kita harus tentukan dulu kontrak waktunya. Nah, bagaimana kalau kakak itu menyatakan pertemuannya itu 40 menit dalam 3 kali pertemuan. Kalau 3 kali pertemuan mungkin bisa sih Kak, tapi kalau durasi 40 menit itu kayaknya susah Kak. Karena saya rasa saya kesini juga karena kan kuliah saya di kosong. Dan kalau misalnya pada hari ini kuliah saya itu jeda waktu antara setiap kuliah saya itu cuma 30 menit sih Kak. Jadi kalau misalnya 40 menit kayaknya Oke, karena Eliana maunya dan bisanya 30 menit, jadi kita sepakati saja waktunya 30 menit dengan 3 kali pertemuan. Nah, sebenarnya proses konseling ini juga tergantung sama Eli sendiri. Kalau Eli aktif mungkin sesi konselingnya akan berjalan lama. Jadi kakak harap Eli bisa terbuka dalam proses konseling agar bisa berjalan lancar dan juga cepat. Baik Kak, insya Allah saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk aktif selama proses konseling ini. Oke, bagaimana dengan posisi duduknya Deli? Apakah sudah nyaman atau mau pindah tempat ke tempat yang lain? Saya rasa di sini saya sih Kak, karena saya rasa di sini lebih sunyi dan lebih kondusif juga. Jadi saya di sini saja. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja ya. Oke, mungkin bisa Deliana ceritakan permasalahan apa yang Deliana hadapi sekarang? Jadi begini ya Kak, akhir-akhir ini saya merasa sedikit stres sih Kak, karena tugas sekolah numpuk dan saya merasa sangat tertekan Kak. Bukan sekadar tugas sekolah, tapi banyak juga pekerjaan lainnya seperti tugas sekolah. Jadi akhir-akhir ini saya merasa sering stres sih Kak, karena tugas kuliah numpuk apalagi UAS Kak. Jadi kayak saya rasa sangat tertekan, bukan saja tugas UAS karena banyak juga pekerjaan lain yang harus dilakukan. Jadi Deliana ini merasa stres karena tugas kampus yang menumpuk terus juga sedang masa-masa UAS. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut yang membuat Deliana ini merasa stres dan tertekan seperti itu. Sebenarnya Kak, saya tidak bisa, yang bikin saya stres dan sangat tertekan karena saya tidak bisa menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu Kak. Saya sering merasa cemas dan tidak bisa tidur dengan nyenyak karena saya
merasa cemas dan tidak bisa tidur dengan nyenyak karena memikirkan tugas dan tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Bagaimana dengan aktivitas sehari-hari De Eliana? Apakah ikut terganggu karena stres ini? Iya Kak, saya jadi sulit berkonsentrasi saat perkuliahan di kelas, dan nilai saya juga akhir-akhir 2 semester ini Kak sudah mulai menurun Kak. Dan saya tidak tahu sih Kak harus bagaimana. Jadi stres ini mempengaruhi sekali ya pada konsentrasi De Eliana di kelas dan juga mempengaruhi nilai De Eliana. Pernah tidak De Eliana coba cara-cara tertentu untuk mengatasi stres? Sebenarnya belum sih Kak, belum banyak sih, tapi saya pernah coba melakukan relaksasi seperti bermain game, tapi rasanya tidak banyak membantu sih Kak. Yang adanya juga saya justru banyak makin numpuk Kak. Jadi De Eliana ini merasa cara-cara yang sudah pernah dicoba sebelumnya itu tidak efektif. Pernah coba? Pernah tidak? De Eliana mencoba membicarakan masalah ini dengan teman-teman De Eliana atau keluarga mungkin? Ya mungkin pemain dari pendidikan khusus bisa melekat ke lapangan. Belum sih Kak, karena saya rasa takut kalau nanti mereka tidak mengerti atau malah menambah beban saya sih Kak. Kalau saya cerita kepada mereka, misalnya mereka bocor atau apa kan, yang ada itu saya makin sulit Kak. Oh, jadi De Eliana merasa takut untuk membicarakan masalah ini dengan orang lain karena khawatir mereka tidak akan mengerti atau malah menambah beban pikiran mereka juga. Nah, Kakak paham perasaan De Eliana. Bagaimana kalau kita coba pendekatan yang berbeda, misalnya menggunakan teknik CBT? Apa tuh CBT? Nah, CBT itu adalah teknik terapi yang membantu mengubah pola pikir dan perilaku yang negatif. Kita akan coba mengurangi pikiran-pikiran yang membuat De Eliana merasa stres dan memberi cara untuk menggantinya dengan pikiran yang lebih positif. Bagaimana menurut De Eliana? Saya rasa saya mau coba sih Kak. Oke, karena De Eliana mau coba, yang pertama kita akan mencoba menggali pikiran-pikiran yang membuat adik merasa stres. De Eliana bisa membuat catatan tentang situasi yang membuat De Eliana merasa tertekan dan yang De Eliana pikirkan saat itu. Setelah itu kita akan mencoba mencari cara untuk mengubah pikiran tersebut. Bagaimana menurut adik? Saya rasa saya bisa. Tapi kira-kira kapan ya Kak saya harus mulai membuat catatan ini? Anda bisa mulai dari sekarang dan kita akan diskusikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa juga untuk mencoba mengidentifikasi pola-pola pikir negatif yang muncul. Misalnya, ketika tidak bisa menyelesaikan tugas, apa yang De Eliana pikirkan? Biasanya saya berpikir saya tidak cukup pintar atau saya mungkin akan gagal sih Kak. Jadi itu semua yang menambah beban dan stres saya. Oke, itu adalah contoh pikiran negatif yang bisa kita ubah. Kita akan mencoba mencari pikiran yang lebih positif dan realistis. Misalnya, saya bisa menyelesaikan tugas ini jika saya fokus dan membagi waktu dengan baik. Bagaimana menurut De Eliana? Baiklah Kak, saya akan mencoba. Oke, karena waktu menunjukkan sudah mau 30 menit, kita akhiri saja proses konseling hari ini. Nah, sebelum itu kakak ingin memberikan tugas untuk De Eli. Tugasnya adalah membuat catatan tentang situasi yang membuat De Eli merasa stres dan pikiran-pikiran yang muncul saat itu. Kemudian coba gantikan pikiran negatif dengan pikiran pikiran yang lebih positif dan realistis. Catat juga bagaimana perasaan De Eli setelah mencoba mengubah pikiran tersebut. Baik. Oke, apa yang bisa De Eli simpulkan dari proses konseling kita hari ini? Yang saya simpulkan itu Kak, saya harus mencoba untuk mengenali dan mengubah pola pikiran negatif saya dengan pikiran yang lebih positif dan realistis Kak. Oke, bagaimana perasaannya De Eli hari ini setelah mengikuti proses konseling? Alhamdulillah lega sih Kak, karena setidaknya itu saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, dan semoga di dalam rencana apa yang akan saya lakukan ini sudah saya bisa berjalan. Oke, semangat ya De Eli. Semoga selanjutnya De Eli bisa menemukan cara yang efektif untuk mengatasi stres dan mencapai hasil yang lebih baik. Nah, sekali lagi kakak ingatkan minggu depan di sesi selanjutnya De Eli silakan kumpulkan tugas yang sudah kakak tugaskan.
Baik kak. Dapat tiga. Nah, karena sepertinya juga adik Eli ada mata kuliah ya, Dalam benar kak. dan kakak juga ada kuliah, mungkin Dari bisa kembali ke kelas. Ada kalau begitu saya pamit dulu ya kak, karena nggak